Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem pencernaan. Sebelumnya, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan salah satu komponen vital dalam menunjang kehidupan, berfungsi untuk mengunyah, menelan, mencerna, mengabsorpsi, dan mengeliminasi makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Pada praktikum kali ini, terdapat 4 tujuan praktikum. Pertama, untuk mengetahui kerja enzim amilase. Kedua, untuk mengetahui proses pencernaan lemak. Ketiga, untuk mengetahui proses pencernaan protein. Dan keempat, untuk mengetahui aktivitas enzim amilase. Mari menyimak video penjelasan praktikum sistem pencernaan. Baik, pada kegiatan pertama bertujuan untuk mengetahui proses kerja enzim amilase. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, pertama alat, ada labu Erlenmeyer 50 ml, cawan Petri, lempengan parafin, kasa, gelas ukur 50 ml, pengangas air bersuhu 4 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Kemudian ada tabung reaksi berjumlah 4 buah. Untuk bahan, kita gunakan larutan kanji 0,5%, 1%, dan 50%. Kemudian, larutan buffer ber-pH 4, pH 7, dan pH 9. Kemudian, larutan reagen iodin dan aquades yang bersuhu 25 derajat Celcius. Sebelumnya, mari kita membuat sediaan amilase ludah dengan cara meminum segelas air dan mengunyah lempengan parafin. Kemudian, tampung di dalam labu Erlenmeyer sekitar 20 ml. Kemudian, selanjutnya, tambahkan 20 ml aquades yang bersuhu 25 derajat. Setelah itu, homogenkan dan saring menggunakan kasa. Selanjutnya, percobaan pengaruh suhu terhadap enzim amilase. Langkah awal yaitu siapkan masing-masing keempat tabung reaksi, kemudian masukkan 3 ml sediaan amilase. Setelah itu, letakkan tabung pertama pada pengangas air yang bersuhu 4 derajat Celcius, tabung kedua pada suhu 37 derajat Celcius, tabung ketiga pada suhu 70 derajat Celcius, dan pada tabung keempat letakkan pada pengangas air yang bersuhu 25 derajat Celcius sebagai pengontrol. Selanjutnya, tambahkan 5 ml larutan kanji pada masing-masing tabung. Setelah itu, kocok selama 5 menit. Kemudian, ambil sedikit sampel dan campuran larutan, kemudian letakkan pada cawan Petri sambil memasukkan 2 tetes larutan iodin. Kemudian, amati dan catat perubahan warna yang terjadi, di mana perubahan warna merah menunjukkan tanda negatif, sedangkan perubahan warna biru menunjukkan tanda positif. Kegiatan kedua bertujuan untuk mengetahui proses pencernaan lemak, di mana alat dan bahannya yaitu pipet Pasteur, pompa karet, rak tabung, tabung reaksi sebanyak 5 buah, minyak kelapa, silein, aquades, etil alkohol 70%, dan larutan garam empedu. Langkah pertama yaitu ambil kantung empedu pada katak yang telah dibunuh. Kemudian, menggunting sedikit permukaan kantung empedu dan letakkan pada masing-masing kelima tabung reaksi yang bersih. Selanjutnya, encerkan menggunakan aquades hingga volumenya mencapai 2 ml. Setelah itu, tambahkan 2 ml minyak kelapa. Kemudian, masukkan pada tabung pertama 5 ml aquades. Pada tabung kedua, 5 ml etil alkohol 70%. Tabung ketiga, tambahkan 3 ml silein. Tabung keempat, tambahkan 3 ml larutan garam empedu. Kemudian pada tabung kelima, sebagai pengontrol. Setelah itu, homogenkan atau kocok dan amati apa yang terjadi. Ulangi pemeriksaan sampai 15 menit dan 30 menit kemudian. Selanjutnya pada kegiatan ketiga bertujuan untuk mengetahui proses pencernaan protein,
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan kali ini. Langkah awal yaitu memberi tanda pada masing-masing ke-12 tabung reaksi. Setelah itu, memasukkan masing-masing bahan ke dalam tabung reaksi. Sebelumnya, di sini terdapat 2 deret, di mana deret pertama meliputi tabung pertama sampai dengan tabung ke-6. Sedangkan deret kedua meliputi tabung ke-7 sampai dengan tabung ke-12. Setelah memasukkan masing-masing bahan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya memasukkan beberapa keping albumin telur yang terkoagulasi ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, homogenkan dan letakkan pada pengalas air yang bersuhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, amati dan periksa pencernaan albumin telur pada setiap 15 menit dalam waktu 90 menit. Di saat menit ke-90, tambahkan 4 tetes larutan diuret. Ini dilakukan untuk menguji apakah ada sisa protein yang tidak dicerna, yang menandakan bahwa adanya larutan berwarna merah muda dan ungu, yang menunjukkan bahwa adanya polipeptida dalam larutan. Pada kegiatan terakhir kali ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim amilase. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan kali ini yaitu rak tabung, tabung reaksi berjumlah 4 buah, penggerus, pipet Pasteur 5 ml, pompa karet, larutan terigu tiran, NaOH, fenol merah, dan organ-organ dalam pada katak yang meliputi pankreas, usus, lambung, dan empedu. Langkah awal yaitu masukkan masing-masing 1/2 ml larutan terigu tiran ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes NaOH. Penambahan ini bertujuan agar suasana larutan menjadi basah. Selanjutnya, tambahkan 5 tetes fenol merah yang sebagai indikator. Kemudian, masukkan gerusan pankreas pada tabung pertama. Pada tabung kedua, masukkan cacahan usus. Pada tabung ketiga, masukkan gerusan lambung. Sedangkan pada tabung keempat, masukkan gerusan empedu. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi.